Lesti Bilar bersama keluarga dan juga timnya akhirnya pulang dari liburan di Turki selama 8 hari. Ya, mereka dikabarkan berangkat dari Turki pada Sabtu dini hari dan tiba di Indonesia pada siang tadi. Lantas, seperti apa kehebohan mereka saat tiba di Indonesia? Benarkah Lesti dan Bilar beserta rombongan akan menjalani karantina sekitar 7 hari saat tiba di Jakarta? Dan seperti apa teknis karantina yang akan mereka jalani? Di tengah heboh kepulangan Lesti dan Bilar usai baby moon di Turki, jagat maya pun juga dihebohkan dengan video Lesti yang menangis histeris sampai berguling-guling di lantai di hadapan Bilar. Apa gerangan yang terjadi pada Lesti? Lantas, seperti apa dokter kandungan menganalisa kondisi Lesti yang demikian? Benarkah itu ada kaitannya dengan kehamilan atau justru ada suatu gangguan? Lalu, bagaimana seharusnya Bilar bersikap di hadapan istrinya yang sedang hamil? Di sisi lain, para sahabat rupanya masih dibuat baper dengan kebucinan Lesti dan Bilar selama di Turki. Lantas benarkah para sahabat jadi ingin berlibur ke Turki seperti Lesti dan Bilar bersama pasangan mereka masing-masing suatu saat nanti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Puas menjalani baby moon di Turki selama 8 hari, Lesti dan Bilar beserta keluarga dan juga seluruh timnya akhirnya pulang pada Sabtu dini hari waktu Turki dan tiba di Jakarta siang tadi. Dari foto dan video yang diunggah ke sosial media selama ini, terlihat liburan mereka yang sangat menyenangkan, menyuguhkan kisah indah dan juga romantis. Ya, mengukir sejuta kenangan di banyak destinasi wisata selama 8 hari di Turki menjadi bagian sejarah dari rumah tangga Lesti dan Bilar. Kelihatannya Sabtu pulang ya? Kalau nggak Sabtu Minggu, terus karantina ya? Hari Sabtu kelihatannya, ya. Indonesia hari Minggu. Sabtu tadi tuh, Sabtu kurang lebih Sabtu. Nah, ada nanti kan pasti diinformasikan tuh, kelihatan banget kan pasti story mereka kan, itu. Pasti untuk semua keseluruhan hari itu ada 10 hari, tapi di Turkinya itu 8 hari untuk secara keseluruhan. Total di Turki 8 hari. 2 hari lagi kan penerbangan. Karena berangkat itu kita jam 9 malam, kemudian mereka pulang dari sana itu pukul 2 pagi. Kalau dari mengacu dari waktu Sabtu dini hari jam 2. Iya, waktu Indonesia. Sampai di sini berarti kurang lebih sekitar jam antara 11 siang lah, kurang lebih. Karena penerbangan total 12 jam. Terminal yang sama, terminal 3. Puas menikmati liburan di luar negeri selama 8 hari di tengah pandemi COVID-19, Lesti dan Bilar akan mematuhi aturan pemerintah untuk menjalani masa karantina ketika tiba di Indonesia. Lantas, seperti apa detail teknis karantina yang akan dijalani Lesti dan Bilar beserta rombongan? Benarkah Lesti dan Bilar akan menghandle sendiri untuk karantina sepulangnya dari Turki? Saya yakin pasti kan di Indonesia kan harus karantina ya, tinggal pilih hotelnya gitu mungkin biasanya. Saya kurang paham juga itu. Ya pasti pemerintah. Saya kurang paham itu biasa nanti Randy yang akan incas ya. Saya kurang paham secara detail dan teknis. Dari pihaknya mereka handle sendiri untuk masalah karantina.
Kalau dari kita hanya penerbangan aja sih, sama tur selama di Turki. Itu memang dari Rizky Bilarnya juga sih, gitu. Jadi kita hanya menghandle sampai turnya aja, kemudian untuk karantinanya dari pihak mereka. Dari kepulangan Lesti dan Bilar setelah 8 hari liburan di Turki bersama keluarga dan tim, jagat maya pun dihebohkan dengan video Lesti tengah menangis histeris sampai guling-guling di hadapan Bilar. Ada apa gerangan yang terjadi? Dan seperti apa analisa dokter terkait kondisi Lesti yang demikian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah 8 hari lamanya merajut kemesraan dan juga keromantisan di berbagai destinasi wisata di Turki, Lesti dan Bilar beserta keluarga dan seluruh timnya tentu sangat bahagia. Tapi di sisi lain, dari video terbaru keduanya, terlihat Lesti yang tengah menangis histeris menghadirkan teka-teki baru. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Lesti? Mengapa pada kehamilan anak pertamanya dengan Bilar tampak mudah menangis? Lantas seperti apa kata Bilar dan juga sahabat soal sisi lain Lesti? Benarkah dirinya mudah tersentuh perasaannya? Sehingga pada saat kehamilan perdananya, ia pun jadi mudah menangis. Disuruh mandi. Ya aman. Jangan nangis, masa nangis. Tuh, Liatin Bang Amin. Malu liatin subscriber. Ya Allah kakak, disuruh mandi doang, lama banget. Jangan ada mandi. Iya. Anaknya juga memang kadang mood swing ya, nggak tanpa juga nggak hamil juga emang suka tiba-tiba diam, tiba-tiba ketawa gitu. Tapi ya memang semenjak hamil lebih sensitif dan lebih cengeng sih. Cengeng mungkin banyak kalian juga yang udah melihat belakangan ini, jadi memang lebih gampang nangis. Ya mungkin kan Dede sama ini sama orang tua ya, sama ayah, mungkin ya hanya butuh beradaptasi aja. Dari dulu kalau yang aku lihat ya, itu emang gampang tersentuh gitu loh orangnya, apa-apa cepet nangis. Aku juga gitu sih soalnya. Ya mungkin cewek ya, biasa lah kak ya. Ya mungkin gampang tersentuh, mungkin bisa bilang cengeng, tapi biasalah kalau menurut aku wanita. Oke. Apalagi sekarang lagi hamil. Memang orangnya manja tapi dia kalau kayak sama kita nih sama adik-adiknya dia juga mengayomi gitu, bisa jadi kakak juga. Lesti yang mudah menangis saat mengandung anak pertamanya tidak hanya mengejutkan Bilar, tapi juga publik. Ya, Lesti yang notabene bukan anak kecil lagi, begitu mudah menangis saat menghadapi sikap nyeleneh Bilar. Seperti diketahui sebelumnya, Lesti juga menangis histeris ketika Bilar tidak memberikan kepastian akan memenuhi permintaannya untuk dibelikan mobil idamannya. Dan kini, kejadian serupa pun juga terulang kembali. Di saat Bilar yang tidak mau diminta Lesti untuk mandi. Lantas benarkah kondisi tersebut adalah sesuatu yang normal bagi ibu hamil atau justru menunjukkan suatu gejala adanya gangguan secara psikis? Dan seperti apa kata dokter ketika menganalisa sikap Lesti yang mudah menangis di tengah kehamilannya? Hamil itu udah tekanan mental sendiri sudah jelas. Jadi makanya ada kepribadian, kemudian ada mekanisme pertahanan jiwa. Dalam hal ini contohnya adalah regresi atau kemunduran. Sehingga dia kalau ada sesuatu yang berat, dia
nangis. Nangis itu sebenarnya mekanisme pertahanan jiwa untuk mendapatkan perlindungan sebenarnya. Kami keterlaluan ya iyalah. Maksudnya gini, kita hargai perempuan sewajarnya lah. Kalau misalnya dia keinginannya untuk mandi malam itu kan yang wajar, kebersihan diri yang normal. Kalau itu aja kok ngerecokin, nah itu yang saya bilang tadi, suami menimbulkan suatu kondisi di mana dia seakan-akan harus diladeni yang berlebihan, di mana istri nggak sanggup dong. Saya kan sedang hamil, sudah ada stresor fisik di sini. Masa harus ngurusi kamu yang untuk mandi saja susahnya minta ampun, kayak mau disembelih kan mau ya gitu. Ya terang aja kesel, itu wajar menurut saya. Gitu ya. Jadi bukan ya, kita lihat konteksnya. Jadi jangan melihat hanya sepintas, oh nyuruh mandi sampai memang disuruh mandi, bandelnya minta ampun, ya terang aja, tahu. Nah itu bisa juga dari misalnya dia suatu kepribadian yang betul melankolis tadi ya, dia memang ingin diperhatikan, baper banget gitu, baper yang berlebihan, nah itu nggak wajar. Sehingga dikit-dikit nangis. Bawain bercanda aja sih sebenarnya. Dan dia kan dia kan gampang ketawa juga orang receh, jadi nggak begitu sulit lah untuk bisa bikin dia ketawa. Aku tanggapin, emang Kak Bilarnya usil sih. Bilarnya usil, ya suka ngerjain Kalestinya, jadi Kalestinya ya mungkin lagi bawaan juga, jadi cepet nangis juga gitu. Gemoy sih, lucu-lucu gimana gitu. Tapi yang pastinya ikut senang deket Kalesti sekarang, dan semoga sehat selalu. Dari aksi mengejutkan Lesti yang mudah menangis histeris pada saat hamil, lantas seperti apa kebucinan keduanya ketika di Turki hingga mampu membuat para sahabat menjadi baper dan ingin mengajak istri liburan ke sana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ketika Lesti yang mudah menangis saat hamil anak pertamanya mendapatkan sorotan dari publik, di sisi lain, hal yang juga mendapat sorotan luas adalah kebucinan keduanya ketika baby moon di Turki. Ya, mengunjungi banyak tempat wisata selama 8 hari, mereka yang terlihat begitu lengket seperti perangko mendapatkan komentar positif dari para sahabat yang mengikuti perjalanan mereka di sosial media. Di sana beli dipakai couple ya kan. Ya namanya orang lagi kasmaran, ya pas saya yakin ya kan, sepatunya juga kan mirip-mirip kan, jaketnya Leslar semua kayak perangko kan. Karena ada di Instagram saya itu, saya video call kan berdua, terus kemarin-kemarin kan berdua terus tuh, nggak pernah lepas, udah kayak perangko. Sana kan tiap hari pagi siang sore 24 jam berdua terus kan, ketemu seranjang kan, pasti beda lah ya kan, pasti lebih masuknya kan, pasti lebih akrab, terus lebih chemistry-nya udah mulai masuk ya. Kalau orang kan nggak pernah ngumpul kan, chemistry-nya nggak bisa masuk. Harusnya 10 hari itu semakin cinta gitu. Ya itu menandakan bahwa mereka memang serasi ya, pasangan serasi, pasangan yang memang pengen dilihat oleh orang tuh bahwa mereka kompak gitu ya, kompak satu sama lain, dan itu kok kepikiran banget mereka bisa berpikir seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan sih ini sebuah kekompakan yang hakiki yang mudah-mudahan bisa terus menunjukkan bahwa mereka tuh saling sayang dan memang bisa bekerja sama dengan baik gitu. Kalau kita lihat dari vlog-vlognya, dari instastory-nya pasti ikutan seneng ya, apalagi mereka sekarang lagi liburan bareng, sama pertama kali mungkin ya liburan sama suaminya ke luar negeri. Senang pastinya lihat Kak Lesti sekarang udah ada pendampingnya, dan bentar lagi udah
enak gitu, buat lebih bahagia. Wajar karena bucin, ya Bilar bucin, Lesti bucin, mereka sama-sama cinta, jadi cocok dua pasangan jadi bersatu. Sekarang udah mereka bersatu, Leslar. Pokoknya mereka bucin, makanya mereka top sahabat-sahabat yang baik hati. Para sahabat yang gemas melihat kebucinan Lesti dan Bilar selama baby moon membuat mereka ingin berlibur ke Turki bersama pasangan masing-masing dan merendah kemesraan seperti Lesti dan Bilar. Senang banget, jadi saya juga pengen punya pacar. Bukan pacar, pengen punya istri. Ada nggak yang mau nikahin? Bilar bawa aku pacar dari Turki gitu ya. Aku juga pengen nikah, pengen jalan-jalan sama istri gitu. Ya itu kan indah banget ya ke Kapadokia itu, hebat banget itu bisa ke sana. Jarang-jarang orang bisa ke sana, apalagi lagi pandemi seperti ini gitu kan ya. Terus mereka dapat kesempatan bisa jalan-jalan ke sana. Itu kesempatan yang menurut aku nggak bisa dinilai dengan apapun gitu kan. Mereka melihat pemandangan, mereka kalau yang namanya kita mau mengenal seseorang itu adalah dengan kita jalan-jalan. Nah, jalan-jalan, tour panjang gitu, pasti mereka akan saling mengenal lebih dalam lagi gitu dari sebuah perjalanan. Nah, jadi mereka benar-benar bisa memanfaatkan momen ini dengan ada foto-foto bagus ya, foto-foto aku lihatnya yang dia berdua gitu lagi mau ciuman apa gitu ya. Terus di latar belakangnya itu ada balon-balon udara gitu dengan dengan pemandangan yang bagus banget gitu. Ada ikut turut berbahagialah. Waduh, pasti kalau saya lihat ya, mereka akan foto-foto mas. Foto-foto, bikin video, apalagi kemarin waktu pas hot air balloon ya. Mereka bikin fotonya yang saya seneng banget ketika mereka berdua tuh lagi kiss tuh. Wah itu bagus banget, itu momennya bagus banget. Hot air balloonnya lagi naik ya. Saya sih berharap mereka bisa dapat udaranya bagus ya, kemudian juga pemandangannya bagus dan momen fotonya semua dapat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.